Wes formatnya wes. Gue aja Iya kayak itu kemarin muncul di Amsor kan. Iya, pakai logika bisa gitu. Waktu pekerjaannya 15 menit. Lucu. Astaga.
Karena tanggal berapa? 24. Tanggal 27.
Boleh dikumpulkan. Oper aja ke depan. Dan kita aja yang
Udah? Bisa kita mulai? Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai sejarah akuntansi, pengertiannya sampai ke bukti dokumen pencatatan akuntansi. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru mengenai persamaan dasar akuntansi. Boleh dicatat judulnya dulu. Kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Oke. Kertas akuntansi belum tipis ya? Apa? Kertas akuntansi tipis ya? Kertas akuntansi. Ya ini buku akuntansi. Buku akuntansi. Iya kertasnya tipis ya. Kertasnya tipis. Berarti bukunya kurang bagus bahannya. Perlu diisi di situ. Oke. Nah, ini kembali mengingatkan tentang enduring understanding kita selama proses pembelajaran ini. Ingat, kita di sini belajar bukan hanya sekedar teori, tetapi kita mau melihat bagaimana keteraturan yang sudah Allah tetapkan, terkhusus di ilmu akuntansi. Oke, jadi jangan dilupakan enduring understanding kita selama pembelajaran. Nah, sama seperti ini adalah siklus akuntansi. Ini siklus akuntansi dan sama halnya dengan keteraturan. Kemarin kita udah bahas kan tentang keteraturan, bagaimana penciptaan itu dari awal sampai akhir. Kita lihat juga keteraturan itu di dalam siklus akuntansi. Nah, ini adalah siklus akuntansi. Kemarin kita sudah melihat sampai bukti transaksi. Nah, sekarang kita mau lihat dulu akun-akun di dalam akuntansi. Oke, kalian mau catat ini? Yes. Apa Ya, penting ya? Penting lah mau. nanti kita jalani. Oh, iya. Udah? Belum baru bentar. Kalian kan cepat nulis. Tidak kita terobos. Nah, ini keteraturan ini. Laporan keuangan itu nggak bisa jadi tanpa kita mulai dari transaksi keuangan. Tidak pernah jadi laporan keuangan tanpa ini semua. Proses ini semua. Sama halnya dengan dunia ini yang sudah kita nikmati ini, tidak akan bisa kita nikmati tanpa adanya penciptaan. Harus ada dulu penciptaan. Itu adalah keteraturannya. Neraca, nanti kita pelajari. Bertahap, ada tahap-tahapannya dalam mempelajari ilmu akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi.
Habis. Oke, kali ini kita belajarnya agak cepat ya. Ikuti, tanya apa yang kurang jelas. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya yang sebenarnya, yaitu persamaan dasar akuntansi atau dapat disebut atau dapat disingkat dengan PDA. Oke? Persamaan dasar akuntansi ini memiliki pengertian keseimbangan antara sisi kiri aset dan sisi kanan kewajiban atau modal, perubahan yang timbul akibat adanya transaksi keuangan. Persamaan ini menjadi dasar pencatatan akuntansi. Jadi, persamaan dasar akuntansi itu memiliki sisi kiri dan sisi kanan. Kalau kalian ingat, kalian tahu timbangan nggak? Ada sisi kiri, ada sisi kanannya. Sisi kiri itu adalah aset, sisi kanannya adalah kewajiban dan modal. Nah, itu adalah perumpamaan mengenai persamaan dasar akuntansi. Sisi kiri sama sisi kanan dalam persamaan dasar akuntansi itu bisa berubah. Seperti dalam timbangan, kalau asetnya kebanyakan, jadi makin ke bawah, terus kewajiban dan modalnya semakin tinggi. Nah, sama halnya. Jadi kalau dalam persamaan dasar akuntansi itu harus ada keseimbangan. Jadi nilai atau nominal di aset atau kewajiban atau modal di sebelah kanan itu harus seimbang, harus sama. Nah, kita akan melihatnya di dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini adalah awal dari pencatatan transaksi dalam akuntansi. Oke? Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Nah, ini adalah rumus persamaan dasar akuntansi. Aset, ini tadi sisi kiri aset, sisi kanannya ada utang, modal, yang dapat dipengaruhi melalui pendapatan dan beban. Oke? Ayo diperhatikan, jangan fokus nulis aja. Nah, ini aset, utang, modal. Sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai akun aset, akun utang, dan akun modal. Oke, kita akan mempelajari ketiga akun ini terlebih dahulu. Nanti di hari Rabu kita akan mempelajari mengenai pendapatan dan beban. Kenapa pendapatan dan beban itu mempengaruhi modal? Nanti kita akan pelajari di hari Rabu. Sekarang kita fokus pada ini. Aset, utang, dan modal. Udah dicatat rumusnya? Oke. Nah, ini adalah pengelompokan akunnya. Tadi kita udah tahu kan rumus persamaan dasar akuntansi itu. Ada sisi kirinya itu cuma aset, sisi kanannya banyak. Tetapi itu nilainya harus seimbang. Nah, kita akan lihat pengelompokan akunnya. Akun-akun real itu ada aset, kewajiban, ekuitas. Kewajiban utang itu sama dengan kewajiban ya, itu kata lainnya. Utang, liabilitas, kewajiban itu sama. Itu cuma berbeda kata aja. Nah, akun real itu ada aset, kewajiban, sama ekuitas. Ekuitas itu modal ya. Terus ada akun-akun nominal, yaitu pendapatan dan akun beban. Nah, sekarang kita fokus di bagian akun-akun realnya saja. Akun aset, kewajiban, dan ekuitas. Akun real itu akun ini aset, kewajiban, ekuitas. Akun-akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Nah, apa bedanya? Kita akan simak selanjutnya. Udah? Beban. Bebas. Bebas kan di situ? Hah? Bebas apa beban? Beban ini typo. Oh, ya. Beban. Bebas apa bebas? Betul. Pemilihan bebas.
Oke, next ya. Nah, kita masuk ke dalam pengertian aset. Akun real yang pertama yaitu aset. Greenfit, tolong bacakan. Pengertian aset adalah sumber daya dengan sebuah nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Aset dapat menunjang berjalannya aktivitas perusahaan. Kata lain dari aset adalah aktiva atau bisa juga disebut dengan harta. Oke, tahu ya apa itu aset? Aset semuanya yang dimiliki individu, perusahaan, negara itu adalah namanya aset. Yang dimana aset itu memberikan manfaat kepada orang yang memilikinya, orang termasuk individu. Jika kalian memiliki uang itu termasuk aset, kas. Itu adalah termasuk aset kalian yang bisa memberikan manfaat kepada kalian. Kalian dapat membeli makanan di kantin. Itu adalah manfaat dari uang yang kalian miliki. Itu adalah aset yang kalian miliki. Itu memberikan manfaat kepada kalian. Serta kalau di dalam perusahaan itu dapat menunjang aktivitas operasional perusahaannya. Oke? Jadi kayak pembelian, perlengkapan aset, itu semuanya masuk ke dalam aset. Nah, kata lain dari aset itu adalah aktiva, harta. Jadi jangan bingung nanti ya kalau ada aktiva atau harta, itu sama aja dengan aset ya. Iya, jadi harta, aktiva itu sama aja dengan aset. Jadi nanti jangan bingung ya kalau ada istilah harta atau aktiva. Oke? Next. Nah, ini adalah akun-akun di dalam aset. Sangat sedikit bukan? Nah, aset lancar itu dan ada aset tetap dan aset tak berwujud. Kalian catat dulu ini apa akun-akunnya. Aset lancar itu ada kas. Nah, ada kas berarti berupa uang atau sejumlah harta yang kalian miliki dalam bentuk kas atau debit dan sejenisnya. Terus ada yang namanya piutang usaha. Ini Miss jelaskan ya, piutang usaha itu apa, kalian catat ya. Piutang usaha itu adalah harta yang dimiliki suatu perusahaan tetapi belum diterima. Oke? Iya, itu uang, kalian memberi, Miss kasih contoh aja. Kalian jual barang kalian kepada orang lain, kalian tulis sebagai piutang. Kenapa? Karena belum dikasih orang itu uangnya kepada kita. Nah, itu termasuk piutang. Ngerti nggak? Harta yang dimiliki suatu perusahaan namun belum diterima. Iya, belum diterima. Tapi kita sudah memberikan barang kita, jasa kita kepada dia secara langsung. Tetapi kita belum menerima uang itu. Belum kita masukkan ke dalam kas kita, tetapi dalam piutang usaha. Oke? Karena dia masih dijatah di dalam piutang usaha. Belum kita terima kasnya. Uangnya, oke? Nah, kalau persediaan barang dagangan, kalian tahu sendiri persediaan barang dagangan berarti stok yang dimiliki oleh perusahaan itu termasuk aset lancar. Nah, terus ada perlengkapan toko, ada perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, terus dan beban biaya di muka. Aset tetap ini ada tanah, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan gedung dan akumulasi penyusutan gedung. Bedanya tetap sama lancar apa, Mas? Nah, bentar, tulis dulu nama akunnya. Udah. Teman-temannya belum? Belum. Maksudnya beban apa ya? Belum. Beban itu adalah yang sudah
adalah harta, kayak kamu membayar gaji kepada karyawan, itu dicatat dengan beban gaji. Berarti itu adalah harta kamu. Kamu memiliki jasa, dia harus bekerja kepada kamu. Nah, berarti dia harus bekerja dulu kepada kamu. Jadi dia termasuk harta kamu. Nah, itu kata lainnya, tapi kita bukan mengartikan manusia itu jadi itu ya. Bebankan. Udah? Belum. Ada tidak berwujud berarti dia tidak memiliki wujud. Selalu tidak berwujud. Nama Lucia. Apa? Apa? Kenapa? Kapan kau beri? Jadi pakainya di balik. Coba beri di sini. Jadi pakai. Ini ada public district action. Apa? Public. Oke, ini tadi yang diminta Nael, apa itu aset lancar? Bacalah Nael, apa aset lancar itu? Aset lancar adalah aset yang bersifat mudah dicairkan menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi bisnis. Aset tetap adalah jenis aset yang bersifat jangka panjang dan aset yang mempunyai wujud atau bentuk secara fisik. Aset ini memiliki umur bertahan dari 1 tahun dan biasanya mengalami penyusutan seiring waktu. Aset tidak tetap, tidak berwujud, aktiva yang tidak terlihat atau tidak nampak secara fisik, namun mempunyai nilai serta manfaat untuk perusahaan itu sendiri. Oke, jadi beda aset lancar itu adalah dia digunakan dalam waktu kurung dari 1 tahun, kurang dari 1 tahun, karena dia selalu terperbarui. Seperti perlengkapan itu tidak akan bertahan lebih dari 1 tahun. Dia harus diperbarui lagi. Kalau kata lain direview. Tetap bakal ada nilainya nggak? Tapi berkurang. Tapi akan berkurang perlengkapan itu. Oh. Tapi dia termasuk aset lancar, kayak kas. Kas itu akan selalu bertambah, berkurang dalam 1 bulan sendiri pun itu akan banyak transaksinya. Nah, makanya dia dimasukkan di dalam aset lancar. Apalagi piutang usaha itu pasti orang akan membayar utangnya itu lebih baik itu kurang dari 1 tahun kan. Nah, mungkin dia membayar utangnya itu lebih dari 1 tahun. Nah, makanya piutang itu termasuk dalam aset lancar. Nah, termasuk juga aset tetap. Aset tetap itu memiliki jangka panjang, jangka yang lebih panjang. Kalau tadi aset lancar itu jangkanya lebih pendek, aset tetap itu lebih panjang karena dia memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Berbeda kan? Kalau aset lancar tadi itu dia kurang dari 1 tahun, kalau aset tetap itu lebih dari 1 tahun. Jadi manfaatnya itu bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Contohnya mesin, peralatan di dalam pabrik. Nah, itu memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Itu termasuk di dalam aset tetap. Kendaraan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengantar barang atau mengantar sesuatu itu termasuk dalam aset tetap. Tanah juga termasuk aset tetap. Udah tadi ya, tanah, peralatan, kendaraan, gedung itu juga termasuk. Tetapi dia juga mengalami penyusutan. Penyusutan itu adalah apa? Pengurangan dari nilai akun aset tetap tersebut. Peralatan dapat berkurang nggak? Dapat menyusut nggak? Dapat. Nah, itu masuk ke dalam aset tetap. Akun itu ya, akun akumulasi penyusutan peralatan itu termasuk di dalam
akun aset tetap. Nah, selanjutnya aset tidak tetap atau tidak berwujud. Itu tidak terlihat dan tidak nampak secara fisik. Seperti tadi hak cipta, hak merek itu tidak terlihat, tetapi itu memiliki manfaat kepada perusahaan itu sendiri karena merek yang dimiliki suatu perusahaan tidak bisa di-copy oleh perusahaan lain. Itu termasuk dalam aset mereka. Udah selesai menulis? Sudah. Ingat-ingat aja, aset lancar itu berarti dia cepat terperbarui. Maksudnya alirannya itu, siklusnya itu cepat. Dalam kurun 1 bulan aja kas itu bisa banyak transaksinya. Aset tetap itu biasanya terjadi pembeliannya itu secara per tahun. Tergantung apakah barang itu peralatan itu sudah rusak baru dibeli lagi. Oke? Udah? Sejauh ini ada pertanyaan mengenai akun aset? Ada yang ingin bertanya? Ada yang kurang jelas? Kalau tidak, bisa bertanya. Tidak? Tidak ada. Ada ya, Miss lanjut ya. Kalau nggak ada, nanti di akhir Miss akan bertanya. Oke, kita masuk kedua yaitu akun utang. Ini ya, utang liabilitas. Utang itu kalian tahu berarti ada kewajiban yang harus kalian bayar. Kalau kalian yang berutang kepada teman kalian harus membayar itu. Itu adalah suatu kewajiban yang harus kalian bayar. Nah, sama dengan halnya perusahaan. Perusahaan itu memiliki utang juga. Utang itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan atau individu kepada seseorang yang mereka pinjam uangnya, atau mereka sudah pakai jasanya, atau mereka sudah pakai barang yang mereka beli. Nah, itu adalah utang. Nah ya, timbul akibat pinjaman atau transaksi pembelian barang. Seperti kalian yang meminjam uang teman kalian, itu termasuk di dalam utang. Dan itu ingat ya, secara kredit. Utang itu ada karena adanya transaksi secara kredit. Oke. Nah, kata lain dari utang, liabilitas, dan kewajiban. Kalian jangan bingung ya, kenapa nanti banyak istilah-istilah lain dari utang. Karena utang itu ada liabilitas, ada kewajiban. Nah, jenis-jenis dari kewajiban ada 2. Kewajiban lancar sama kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar sama kewajiban tidak lancar ini hampir sama dengan tadi aset. Aset lancar itu tadi bagaimana definisinya? Aset lancar mudah dicairkan, terus dibuat dalam kurang dari 1 tahun. Sama dengannya utang usaha, utang gaji, sama utang bunga. Utang usaha, kita berutang kepada orang, kita pasti akan membayar dengan cepat-cepat. Kurang dari 1 tahun kita usahakan itu untuk lunas. Utang gaji, kalian tahu lah siklus dalam gaji di dalam dunia bisnis itu adalah 1 bulan. Nah, makanya dia tidak masuk ke dalam aset kewajiban tidak lancar. Karena utang gaji itu selalu per bulan akan dibayar. Kenapa dia masuk ke dalam kewajiban lancar? Sama dengan halnya utang bunga. Utang bunga ini ada karena kita melakukan peminjaman kepada bank. Terus kewajiban tidak lancar itu ada utang bank, utang obligasi. Apa obligasi? Surat utang.
Sudah? Nah, ini tadi ya yang Miss bilang, apa definisi dari utang jangka panjang sama utang jangka pendek. Utang jangka panjang itu kewajiban lancar ya. Kewajiban tidak lancar itu adalah utang jangka panjang atau kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Jangka panjang sama jangka pendek sama ya. Ini utang jangka panjang berarti utang apa tadi? Kewajiban tidak lancar. Kalau utang jangka pendek tadi istilahnya kalau di jenis-jenis akun tadi adalah kewajiban lancar. Jadi jangan bingung ya, kewajiban utang itu sama aja. Oke. Sama kan definisinya sama aset. Tadi aset tetap sama aset lancar. Jangka pendek itu kewajiban lancar. Utang jangka pendek itu kewajiban lancar. Oke. Utang jangka panjang kewajiban tidak lancar karena dia dibayar oleh perusahaan itu dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sudah? Nah, kita masuk ke dalam akun modal. Ini adalah akun terakhir yang kita Hah? Oh, belum. Nah, masih dalam akun utang ya. Ya. Nah, akun yang terakhir, akun modal. Akun modal itu adalah kekayaan, seluruhnya kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya itu dari investasi oleh pemilik atau laba yang dihasilkan dalam penjualan. Nah, itu adalah modal. Kata lain dari modal yaitu ekuitas. Tahu ya, modal semuanya apa yang kalian miliki itu adalah modal kalian. Kalian seperti belajar di sini, kalian membawa buku, tas, dan segala macamnya, itu adalah modal kalian untuk belajar ke sini. Sama halnya dengan perusahaan. Perusahaan itu harus memiliki modal awal. Modal awal biasanya modal ini terjadi karena adanya transaksi pemilik dari perusahaan itu memberikan atau menginvestasikan dana ke dalam perusahaan atau laba di akhir setelah kita melakukan laporan keuangan ada laba tuh. Nah, itu masuk ke dalam modal. Nah, ini ya contohnya. Contohnya itu adalah modal yang disetor. Investasi awal yang diberikan oleh pemilik bisnisnya. Nah, ada juga prive. Prive itu apa? Penarikan dana oleh pemilik untuk kepentingan pribadi yang mengurangi modal usaha tersebut. Jadi kalau dalam perusahaan itu tidak sesuka hati kita untuk menarik uang. Kita butuh uang, kita tinggal ambil. Tidak, tetapi itu dicatat di dalam akun prive. Prive ini termasuk akun ya. Jangan lupa, prive ini adalah akun. Dia punya akun sendiri. Yaitu penarikan dana oleh pemilik perusahaan untuk kepentingannya sendiri, kepentingan pribadi. Itu dicatat juga. Nah, jangan lupa prive itu memiliki akunnya sendiri, tetapi dia masih masuk ke dalam modal. Dia akan mengurangi modal. Oke?
rasio itu berapa? 5%. Enggak semua itu sih namanya. Ada sih. Apa? Kalau udah tahu kan? Ini nonton mana? Sama siapa Pit? Langsung bagus aja lumayan. Bosan lu tahun lu. Ada pemain timur atau nyoba ada masa Belum lagi Mas. Keluarga adalah aset. bisa dijual. Ya, kalau itu benar ada Jual. Oke, udah selesai dicatat ini. Coba digambar dulu tabel ini di bukunya. Nah, untuk kalian dapat lebih mengerti, kita akan masuk ke dalam contoh. Nah, ini adalah contoh pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi, Miss kasih rumus ya. Biasanya Miss itu selalu mengingat rumus akuntansi persamaan dasar akuntansi ini adalah ALE. ALE berarti aset, liabilitas, dan ekuitas. ALE. Jadi kalian harus ingat apa rumus persamaan dasar akuntansi untuk kalian dapat melakukan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi itu yang menggunakan rumus ini. Oke? Udah selesai dibuat tabelnya? Ya, Nael buat tabel. Nah, kita akan melihat kalau perusahaan kalau pemilik itu menyetor uang, bagaimana dengan asetnya, bagaimana dengan utangnya, bagaimana dengan modalnya. Kita akan melihatnya melalui contoh soal ini. Biar lebih praktis, kalian dapat langsung melihatnya. Nah, tabel persamaan dasar akuntansi itu bukan ini, tetapi kita memulainya itu dengan analisis transaksinya terlebih dahulu. Itu adalah contoh transaksinya, dan kita akan menganalisisnya dan kita akan memasukkannya ke dalam tabel ini. Oke? Sudah semua? Belum susah Indonesia ini. Belum ada bahasa. Jangan lupa di dalam setiap pencatatan itu harus ada judulnya, nama perusahaannya, apa yang akan dilakukan seperti analisis transaksi atau jurnal umum atau nanti jurnal pembelian, itu banyak banget. Atau buku besar, kalian harus tetap memberikan judulnya dan periodenya. Nama akun suratan tadi. Akun belajar. Terus kenapa kita pakai Excel? Kenapa kita nggak pakai Excel? Oh, iya. Nanti kalau kalian buka gadget kalian yang lain. Nah itu udah buka semua. Saya pakai buku. Ya, dia siapa yang buka gadgetnya ditutup lagi. Ini
ditutup. Apa? Kedua syarat gaya gitu. Nanti kita analisis dulu ya. Itu Miss. Boleh dicatat dulu supaya menunggu teman-temannya. Udah? Miss masih Miss. Kan tadi Miss udah bilang kita akan lebih cepat pada hari ini, jadi kalian bisa harapkan dapat mengikutinya juga lebih cepat. Terlalu cepat. Oke, nanti di luar dari pembelajaran ini boleh bertanya-tanya apa yang kurang dimengerti ya. Tutup ya? Hanya sekali lagi. Aman Pit, ada lepit. Udah. Sebenarnya berapa orang Mas? Apa? Berapa baris? Berapa baris? Oke, kita lanjut ya. Waktu kita ini tinggal 3 menit lagi. 3 menit. Ya, ini udah 9:12. Sampai 9:20 kan? Nah, kita nggak sempat itu, Miss tadi ada game, tapi nggak jadi gamenya karena nggak waktu, nggak sempat ya game. Tapi nanti aja, hari Rabu saja kita lakukan. Sekalian kita mempelajari apa pendapatannya. Nah, kita mulai ya. Ini Miss misalkan ya. Halo. Hai. Halo. Ini Miss misalkan perusahaan dagang Budi. Nah, periodenya Februari 2025. Nah, ayo fokus. Pemilik menyetorkan modal sebesar 25 juta ke dalam perusahaan. Berarti modalnya bertambah. Kalau kalian menyetorkan uang ke dalam perusahaan, modalnya bertambah. Ini tadi sisi kanan dan ini sisi kiri. Sisi kanan itu ada modal yang bertambah 25 juta. Berarti harus seimbang di asetnya. Tambah dong, kan seimbang. Harus seimbang. Jadi modalnya bertambah, asetnya juga bertambah. Itu adalah transaksi yang pertama. Aset, akun apa yang bertambah? Apa? Akun apa yang bertambah di aset? Akun Akuntansi. kas. Dilihat lagi kembali akun-akunnya. Berarti Kenapa akuntansi Miss? ada kas, ada modal. Modalnya bertambah. Kasnya bertambah, modalnya bertambah sebesar 25 juta. Gimana tuh caranya Miss? Ingat ya, definisi bersama dasar akuntansi tadi adalah adanya keseimbangan di sisi kiri dan di sisi kanan. Ingat ya, adanya keseimbangan sisi kiri dan sisi kanan. Kalau sisi kanannya itu bertambah sebesar 25 juta, berarti sisi kirinya juga harus bertambah sebesar 25 juta. Tapi apa akunnya? Apa akun yang bertambah? Yaitu kas. Kalau kalian menyetorkan uang ke bank, berarti modal kalian bertambah, terus uang kalian bertambah. Kas itu adalah uang. Kas. Iya, kas. Kaskus. Apa? Ini tanggal. Ini karena tidak ada tanggal, jadi Miss buat aja angka 1. Biasanya pakai tanggal. Kalau itu Februari, berarti Februari 2025 ini tanggal 1. Oke. Ada pertanyaan? Yakin? Ya udah, coba pertanyaan yang nomor 2. Perusahaan meminjam uang dari bank sebesar 50 juta. Bagaimana transaksi tersebut, Bro? Profit? Bukan meminjam uang Ya, dia meminjam uang sebesar 50 juta. 50 juta. Berarti ada utangnya. Ya, Nah, oke, utang. Betul juga yang dibilang Nael, kasnya bertambah.
Kenapa dia kasnya bertambah? Karena dia ngutang. Karena dia ngutang. Dia ngutang, berarti kasnya bertambah kan? Kasnya bertambah, utangnya juga bertambah. Itu logikanya, Mas. Logikanya ya. Oh iya. Oh, seimbang nggak kiri sama kanannya? Wah, seimbang. Kasnya bertambah di aset, terus utangnya juga bertambah. Iya, seimbang. Jadi seimbang sebesar. Apa yang terjadi kalau tidak seimbang, Mas? Apa yang terjadi berarti transaksinya salah. Wah, Analisis kalian tidak tepat. Waduh, rugi perusahaan. Itu kas bukan dari satu atau beda? Apa? Kas sama utang tuh dari satu atau beda? Kas sama utang itu beda. Tapi kita mulai dulu dengan analisis transaksinya dulu terlebih dahulu. Kas, aset, utang, modal itu memiliki saldo normal. Tapi kita tidak masuk terlebih dahulu ke situ. Kita lihat dulu. Kita harus tahu dulu kalau aset itu bertambah bagaimana dengan modalnya, bagaimana dengan utangnya, apa yang terpengaruh. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu itu. Baru kita masuk nanti ke dalam debit, kredit, saldo normalnya. Oke? Nah, untuk nomor 3, 4 sama 5, kalian catat dulu, yaitu AT hari Rabu harus selesai. Kita harus analisa. Ya, analisa Jangan dulu. analisa. Ayo, boleh. Beres. Tiga, lima. Di AT ya, jadi. Nah, saya tambahin sedikit ya. Semua lihat ya. Ini rumus nggak boleh dihafal. Kamu harus paham. Kenapa di sisi kanan dan kiri? Ingat, ini sisi perusahaan dan sisi pemilik modal. Apa yang terjadi di perusahaan itu mempengaruhi hartanya pemilik modal. Jadi kalau nggak balance pencatatannya, berarti ada yang salah pelaporannya. Entah itu dari segi perusahaan atau dari segi pemilik modal. Ingat ya, jadi kenapa